manusia baru itu dihasilkan atau dibentuk. Saya bacakan Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Jadi Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas salib sudah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Nah, dengan robohnya tembok pemisah ini, maka dihasilkanlah satu manusia baru. Nah, saudari, sebenarnya manusia baru ini sudah dihasilkan. Dan realitas dari satu manusia baru ini ada di dalam roh kita. Oke, ini adalah bagian yang pertama yang perlu kita ingat baik-baik. Nah, di bagian firman yang kedua, yaitu di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, ya. Saya bacakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 ini kita melihat sebuah fakta ilahi bahwa satu manusia baru ini bisa dikenakan. Ya, dia seperti pakaian, ya, seperti jaket yang bisa kita pakai, bisa kita kenakan, dan dikatakan bahwa manusia baru ini terus-menerus diperbaharui. Nah, saudari, kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat 15, manusia baru sudah selesai, sudah dihasilkan, sudah jadi, ya. Tapi kalau kita lihat Kolose pasal 3 ayat 10, manusia baru itu masih di dalam proses karena melibatkan pembaharuan yang terus-menerus. Ya, jadi kita bisa melihat dua hal ini tidak bertentangan karena pasal 2 ayat 15 membicarakan mengenai sebuah fakta objektif yang sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus di atas salib 2000 tahun yang lalu. Ya, it is done, ya, sudah selesai. Nah, namun kalau kita bicara pengalaman kita hari ini day by day, maka kita perlu merefer kepada Kolose pasal 3 ayat 10 yang memberitahu kita bahwa manusia baru ini perlu mengalami pembaharuan yang terus-menerus. Nah, saudari, mengapa demikian, saudari? Karena kalau kita membaca Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, di sana Rasul Paulus mengutarakan beberapa poin yang menjadi contoh atau indikasi bahwa kaum beriman yang sudah dilahirkan kembali, kaum beriman yang sudah menerima Kristus sebagai hayat, yang di dalam pasal 3 ayat 4 dikatakan bahwa Kristus itu telah menjadi hayat kita, telah menjadi hidup kita. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita masih ada unsur-unsur dari manusia lama. Ya, saya bacakan, ya. Di ayat yang kelima dikatakan di sana adalah matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudari, keduniawian ini adalah bagian dari manusia lama. Saya dan saudara-saudari terkasih, kita tidak bisa memungkiri bahwa masih ada bagian di atas diri kita itu yang duniawi. Walaupun kita ingin sepenuhnya menempuh hidup yang kudus, ya, tersisih bagi Allah. Tetapi kita sangat menyadari bahwa ada bagian-bagian di atas diri kita ini yang belum sepenuhnya dikuduskan, masih adalah bagian dari sesuatu yang disebut di sini duniawi. Lalu dikatakan yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Oke, yang sama dengan penyembahan berhala.
Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ya dikatakan buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudari, semuanya ini adalah hal-hal yang negatif yang merupakan bagian atau susunan daripada manusia lama. Oke, ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, dusta atau bohong, ya. Ini juga adalah bagian dari manusia lama yang perlu kita tanggalkan. Nah, saudari, kalau kita mempertimbangkan beberapa contoh-contoh yang tadi Rasul Paulus sebutkan di ayat 5 sampai 9, kita akan menyadari bahwa ternyata manusia baru yang tercipta di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 masih perlu kita alami, masih perlu kita kita masuki secara pengalaman subjektif, sehingga betul-betul di dalam realitas kita menjadi satu manusia baru. Jadi secara fakta objektif, Anda dan saya, kita sebagai gereja adalah satu manusia baru di dalam Kristus yang diciptakan di atas salib melalui kematian Tuhan. Nah, namun saudari, mempertimbangkan kehidupan kita setelah kita beroleh selamat, yang mana masih ada unsur-unsur manusia lama yang kita perhidupkan, maka Rasul Paulus merasa perlu memberitahu kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 bahwa kita perlu mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, saudari, secara fakta objektif yang sudah Tuhan genapkan 2000 tahun yang lalu, itu berkaitan dengan roh kita. Manusia baru yang diciptakan di atas salib itu telah rampung di dalam roh kita. Saat roh kita dilahirkan kembali, maka kita sudah menjadi bagian dari satu manusia baru ini. Nah, namun saudari, ketika kita dilahirkan kembali, ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi bagian dari satu manusia baru ini, kita perlu menyadari bahwa pikiran kita belum sepenuhnya diperbaharui. Pikiran kita masih menjadi bagian utama dari manusia lama. Nah, padahal pikiran kita adalah organ yang paling menentukan dari perilaku kita. Saudari, apa yang kita pikirkan, biasanya itulah yang akan kita lakukan. Kalau kita refer kepada Kejadian pasal 3, iblis menyerang pikiran daripada perempuan. Setelah pikirannya didapatkan, maka mudah sekali bagi iblis untuk menuntun perempuan itu mengambil buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena pikirannya telah lebih dulu didapatkan oleh iblis. Saudari, kalau pikiran kita tidak diperbaharui, maka tidak mungkin kita bisa mengenakan manusia baru secara subjektif, ya, di dalam pengalaman kita. Di dalam roh kita sudah tidak ada masalah, karena roh kita sudah dilahirkan kembali, dan hayat kekal sudah masuk ke dalam roh kita. Tetapi yang menjadi problem terbesar kita adalah pikiran kita belum diperbaharui, pikiran kita belum dikuduskan, pikiran kita masih alamiah, dan pikiran inilah yang mengendalikan kita. Apa yang ada di pikiran kita itu yang kita lakukan. Saudari, bayangkan kalau pikiran kita adalah pikiran yang kotor. Apa yang akan kita lakukan? Kalau pikiran kita sudah tidak benar, saudari, apa yang akan kita lakukan? Saudari, oleh karena itulah kita bersyukur ada firman di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23, ya. Efesus pasal 4 ayat 23 adalah kunci bagaimana kita bisa menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ayat 23 Efesus 4. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
ya. Di sini roh dan pikiran dipisah dengan kata sambung dan, tetapi sebenarnya di dalam terjemahan yang lebih baik ini adalah satu, yaitu roh pikiran. Saudari, roh kita adalah roh yang sudah dilahirkan kembali, adalah roh perbauran, adalah roh yang sudah dihuni oleh roh Allah. Namun pikiran kita adalah bagian terbesar dari jiwa kita yang sudah dirusak oleh si jahat, yang sudah dicemari oleh dosa, yang mana pikiran ini cenderung menjauhi Allah, cenderung tidak setuju dengan pikiran Allah, cenderung berlawanan dengan hal-hal milik Allah. Oleh karena itulah, maka pikiran kita adalah bagian yang paling urgent, yang paling darurat untuk diselamatkan setelah roh kita. Jadi roh kita diselamatkan, maka step berikutnya yang perlu diselamatkan adalah pikiran kita. Nah, saudari, pikiran kita diselamatkan melalui pembaharuan. Saudari, kalau ingat Roma pasal 12 ayat 2, ya, di sana dikatakan, karena itu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, janganlah kamu diserupakan dengan dunia ini, atau dengan zaman ini, atau dengan tren ini, tren yang berlaku hari ini, tetapi berubahlah, being renewed, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, pembaharuan akal budimu. Saudari, kalau kita tidak ingin diserupakan dengan dunia ini, yang tadi, yang mana dunia ini adalah penuh dengan manusia lama, penuh dengan praktek-praktek manusia lama, yang adalah tadi saya sebutkan keduniawian, ada percabulan, ada hawa nafsu, ada nafsu jahat, ada pertengkaran, kegeraman, dusta. Saudari, semuanya ini adalah memenuhi dunia hari ini. Saudari, kalau kita tidak ingin diserupakan dengan hal itu, maka satu-satunya jalan adalah pikiran kita perlu mengalami pembaharuan. Dan pembaharuan ini adalah dikerjakan melalui roh kita. Sehingga pikiran kita menjadi pikiran roh. Yang disebut sebagai roh pikiran. Saudari, artinya roh kita dengan pikiran kita sudah berbaur menjadi satu. Amin. Roh perbauran meluas ke dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita menjadi pikiran roh. Oh, saudari, pikiran kita didominasi, diduduki, dikendalikan, diarahkan oleh roh perbauran di dalam kita. Nah, saudari, kalau demikian, maka pikiran kita dimenangkan oleh roh itu, dan pikiran yang sudah diperbarui inilah yang mengendalikan perilaku kita. Sehingga di dalam perilaku kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam tindak tanduk kita, kita dipimpin oleh roh itu. Nah, saudari, inilah yang dimaksud Rasul Paulus dengan kita mengenakan manusia baru. Saudari, saya rasa berita pagi ini sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Dibilang tinggi, betul, ini berita yang tinggi, tetapi sangat relevan dengan pengalaman dan keadaan kita hari ini. Saudari, mulai dari kita bangun tidur pagi hari, sampai kita tidur kembali pada malam hari. Saudari, ada berapa banyak unsur-unsur manusia baru yang kita perhidupkan? Ada berapa banyak kita bisa bersaksi bahwa saya melakukan ini, melakukan itu adalah dipimpin oleh roh? Atau, saudari, kita harus dengan jujur berkata bahwa masih banyak yang kita kerjakan atau yang kita katakan atau yang kita pikirkan adalah bukan berasal dari roh itu, tetapi masih merupakan bagian daripada manusia lama
yang belum kita tanggalkan. Saudari, tidak apa-apa, saudari. Kalau kita harus jujur berkata bahwa memang betul masih banyak unsur manusia lama yang aku perhidupkan. Tetapi masih ada jalan keselamatan, saudari. Puji Tuhan, masih ada kabar baik bagi kita bahwa pikiran kita masih bisa diselamatkan. Pikiran kita masih bisa diperbaharui oleh Tuhan. Nah, saudari, kata kehidupan dalam Efesus 4 ayat 22 atau former manner of life, ya, cara hidup kita yang sebelumnya, cara hidup kita yang lama, ya, yang mungkin sampai hari ini saudari belum bisa tanggalkan, ya, berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan nilai-nilai yang dengannya Anda dibesarkan, prinsip-prinsip hidup yang Anda kukuhi, ya, ikuti, mungkin belum bisa dilepaskan. Saudari, semuanya itu adalah milik daripada manusia lama, cara hidup kita yang lama yang perlu kita tanggalkan. Nah, bagaimana saudari kita bisa mengalami pembaruan pikiran? Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Nah, di dalam porsi penuntutan kita minggu ini, di sisi yang negatif, saudari, atau di sisi yang penanggulangan, ya, kalau saya bilang negatif itu artinya di sisi yang perlu ditanggulangi, itu adalah kita perlu membiarkan salib diterapkan di atas diri kita. Ya, kita perlu belajar pelajaran menyangkal ego, menyingkirkan ego. Saudari, ini adalah pelajaran seumur hidup kita. Kita membiarkan salib membunuh ego, membunuh alamiah kita. Mungkin saudari bertanya, apa itu ego, ya? Nah, ego ini adalah, saudari, segala hal yang berkaitan dengan intensi kita, berkaitan dengan maksud hati kita untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan perlindungan, ya, untuk mendapatkan kesenangan. Saudari, kita di sisi ego ini selalu berlawanan dengan pekerjaan salib yang ingin meremukan, ingin mengakhiri, ingin menghancurkan manusia lama kita. Ya, manusia lama kita ini yang diwakili oleh ego selalu ingin melindungi, ya, tidak senang dengan pekerjaan pembunuhan salib. Mungkin kita melindungi kesombongan kita melindungi muka kita, ya, kita melindungi kesenangan diri kita. Saudari, hal-hal itu yang ingin dihancurkan oleh salib, tetapi kita masih menyayanginya. Tuhan berkata, barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa membiarkan dirinya kehilangan nyawanya di zaman ini, maka kelak dia akan mendapatkan kenikmatan hayat jiwanya. Saudari, hari ini kita belajar membiarkan salib bekerja menyingkirkan ego di atas diri kita. Ini di sisi yang negatif. Nah, di sisi yang positif adalah kita perlu memperbesar Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kita menikmati suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Ya, di dalam Filipi pasal 1 ayat 19 dikatakan bahwa keselamatanku ini adalah oleh doamu dan oleh suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Saudari, di sisi yang negatif kita perlu membiarkan salib menanggulangi ego. Di sisi yang positif kita perlu menikmati suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus yang memampukan kita akhirnya bisa memperbesar Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudari, ini adalah jalan untuk kita bisa diperbaharui di dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi pikiran roh. Nah, saudari, kemudian karena seringkali kita tidak bisa secara inisiatif atau proaktif membiarkan salib membunuh ego, kemudian kita juga tidak proaktif untuk menikmati suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus, maka kita perlu pertolongan. Ya kan, kita perlu Tuhan bekerja menolong kita supaya kita bisa secara sukarela membiarkan salib bekerja dan secara antusias datang menikmati suplai daripada Roh Yesus Kristus ini. Baik, bagaimana caranya, saudari? Di hari yang kelima ya, di porsi pembacaan kita, bahwa Tuhan seringkali mengizinkan penderitaan, ya, penderitaan dalam lingkungan untuk mempercepat proses daripada pembaharuan dari manusia baru ini. Saudari, saya membaca ini seperti tidak percaya, tetapi memang demikian adanya. Ya, penderitaan itu membantu kita untuk lebih terbuka kepada pekerjaan salib dan terbuka kepada suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Nah, kalau tidak ada penderitaan, saudari, kadang-kadang kita lupa ada yang namanya pekerjaan pembaharuan dari manusia baru ini. Ya, kita merasa business as usual, ya, sehari-hari seperti biasanya, tidak ada yang perlu kita perhatikan. Tetapi sebenarnya, saudari, pagi ini setiap kali kita berjumpa dengan penderitaan, berjumpa dengan kesulitan atau masalah apapun, ya, saudari, mungkin kekurangan finansial, mungkin masalah dengan pekerjaan, masalah dengan kesehatan, masalah dengan keluarga, anak dengan orang tua dengan anak, istri dengan suami, atau dengan family. Saudari, semua kesulitan-kesulitan yang ada ini Tuhan izinkan bagi kita, supaya melaluinya kita terbuka kepada pekerjaan penanggulangan salib, menanggulangi ego kita, dan membuat kita lebih terbuka kepada suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus itu. Seringkali saya menggunakan ilustrasi sebuah mebel, ya, atau furniture mebel. Kalau dia sudah halus sekali, mau dicat ulang itu mustahil, ya, karena tidak ada celah bagi cat yang baru untuk meresap ke dalam permukaan mebel itu. Nah, oleh karena itu biasanya kalau tukang kayu mengerti, itu akan diamplas, akan digosok, diamplas sehingga permukaannya menjadi kasar, dan ada celah bagi cat yang baru untuk bisa masuk meresap ke dalam permukaan daripada mebel itu. So, jadi penderitaan yang kita alami setiap hari atau saat ini sedang Anda pergumulkan adalah Allah izinkan supaya di atas diri kita ada celah. Ada sedikit celah sehingga Tuhan bisa, salibnya bisa masuk ke dalam Anda, menanggulangi Anda, dan di sisi yang lain ada suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus bisa masuk ke dalam Anda. Saudari, inilah yang akhirnya membuat proses pembaharuan dari manusia baru di dalam kita itu menjadi berjalan dan bisa lebih cepat. Tentu, saudari, kita jangan mencari masalah, jangan sengaja mencari persoalan. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Tetapi Tuhan tahu pada satu titik di mana kita tidak cukup bekerja sama dengan Tuhan. Ketika salib tidak ada jalan menanggulangi kita, ketika Roh itu tidak ada jalan untuk menyalurkan kekayaannya, suplai limpahnya ke dalam kita, maka Tuhan seringkali mengizinkan permasalahan itu datang.
Nah, oleh karena itu, saudara, jangan biarkan persoalan datang dan itu tidak membantu kita. Karena kesulitan itu adalah bantuan dari Allah untuk kita bisa diperbaharui. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, bahwa karena itu, saudara, kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati ini berkaitan dengan ketika Rasul Paulus mengalami persoalan, ya, mengalami masalah, penderitaan, aniaya, kesukaran, kemiskinan, ketelanjangan, dan lain-lain. Dia mengatakan kami tidak tawar hati. Mengapa, saudari? Karena Rasul Paulus mengerti. Dia tahu bahwa sekalipun manusia lahiriahnya semakin merosot, manusia lahiriahnya diauskan oleh berbagai persoalan ini, berbagai kesulitan ini. Tetapi, saudari, manusia batiniahnya diperbaharui dari hari ke hari. Saudari, jangan hanya manusia lahiriah kita merosot, tetapi kita juga tidak diperbaharui. Saudari, manusia lahiriah kita boleh merosot. Dan itu memang harus diakhiri oleh salib. Tetapi, saudari, kita harus mengalami yang positif, yaitu manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Hari ini aku lebih diperbaharui dari kemarin. Besok aku akan lebih lagi diperbaharui. Saudari, harusnya demikian, terus demikian sampai kita berjumpa dengan Tuhan, sampai akhirnya Yerusalem baru terwujud, tergenapi, ya, turun dari surga dari Allah ke atas bumi yang baru. Saudari, ini adalah kesimpulan daripada proses pembaharuan yang kita alami. Memang, saudari, terakhir saya ingin katakan bahwa manusia baru ini korporat. Manusia baru ini bukan satu orang, tetapi adalah totalitas daripada kaum beriman di dalam Kristus, yaitu mereka yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah memiliki hayat Tuhan. Namun, saudari, kalau kita bicara mengenai proses pembaharuan, ini adalah kita bicara orang per orang. Saya perlu diperbaharui, Anda masing-masing juga perlu diperbaharui. Apabila kita masing-masing diperbaharui demikian, kita membiarkan salib Tuhan bekerja, kita membiarkan roh yang dengan kekayaannya itu tersalur ke dalam kita, maka akhirnya kita akan memperhidupkan satu jenis kehidupan, yaitu kehidupan manusia baru yang mengekspresikan Kristus, yang memperbesar Kristus, dan yang memuliakan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, bahwa kami masuk ke dalam realitas dari satu manusia baru ini dengan menanggalkan manusia lama yang penuh dengan hal-hal yang negatif, ya Tuhan. Dan kami mau mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui melalui kami membiarkan salib Tuhan bekerja di atas diri kami, menanggulangi ego dan alamiah kami. Dan kami juga mau membiarkan roh dengan segala kekayaannya, suplai yang limpah lengkap ini memenuhi kami, sehingga kami bisa memperbesar Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala persoalan, segala masalah, segala kesulitan, pergumulan yang kami hadapi hari lepas hari. Semuanya itu tidak kebetulan menimpa kami, Tuhan, tetapi Tuhan izinkan supaya di atas diri kami ada celah, kami bisa terbuka kepada dispensi ilahi surgawi Tuhan. Tuhan, terima kasih berkati satu minggu ke depan, jadikanlah kami bejana-bejana yang terbuka kepada Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan. Kami tidak mau di minggu ini kami sama dengan minggu yang lalu. Tuhan, kami ingin minggu ini kami lebih baru lagi. Karena unsur kebaharuan-Mu, Tuhan, ditambahkan ke atas diri kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan, segala kelemahan, dosa, pelanggaran kami. Oh Tuhan, ketidaksempurnaan kami. Tuhan, di minggu yang baru ini kami persembahkan lagi, Tuhan, diri kami kepada Tuhan.
Kami mau menjadi lebih terbuka kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, lebih banyak menikmati Tuhan. Berkati penyegaran pagi kami, berkati doa-doa kami, berkati pelayanan kami. Tuhan berkati penuntutan kami, pembacaan Alkitab kami. Tuhan, agar di dalam semua aktivitas ini penuh dengan penyaluran ilahi, penyaluran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menang, yang kami kasihi, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, saudari. Saya serahkan kembali kepada host. Ya, Tuhan berkati. Baik, saudari. Untuk mengakhiri sidang kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita memproklamirkan sebuah frase yang ada di layar, saudari ya. Kita boleh buka mic kita proklamirkan sama-sama, saudari ya. 1, 2, 3. Saya menjadi manusia baru dalam realitas Puji Tuhan, saudari, sidang kita sampai di sini. Kita kembali bertemu minggu depan. Amin. Kita akan host meeting. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Bye-bye.